Nah, sekarang saya ini berada di atas ketinggian ya, di tengah hutan, dan kita coba melihat ya. Ini lokasinya di tengah hutan ya, tapi di sana ada sebuah rumah atau sebuah bangunan ya, yang beratap biru dan sangat misterius ya. Kenapa kok ada rumah di tengah hutan? Nah, seperti itu ya. Dari atas ini kelihatan. Nah, seperti ini ya lokasi ya di atas ya. Nah, di sini pun tetap masih ada orang yang lewat ya. Acara dari atas, ada acara kubuan katanya. Nah, di sini juga ada Mbak Neon, juga ada Panjalu TV, dan juga ada Majapahit Studi Club. Kita akan lanjut ya. Kita akan naik ke atas. Di sini saya bersama teman-teman akan menuju ke negeri atau desa di atas kayangan, menuju sebuah monumen atau tugu di mana Jenderal Soenarjo gugur di medan perang. Dan mari ikuti terus perjalanan kami menuju desa di atas kayangan. Saat ini kita menikmati sebuah panorama alam dan budaya, sebuah desa yang terletak di negeri atas awan, atau tepatnya adalah negeri di atas kayangan ya. Karena selalu terselimuti oleh kabut atau kabut putih atau awan ya. Coba kita telisik ya, satu persatu. Rumah-rumah menyuguhkan sebuah keunikan tersendiri. Rata-rata rumah-rumah terbuat dari kayu jati di sini. Bahkan secara arsitektur itu menggunakan limasan. Seperti di sini juga ada rumah limasan gitu ya, yang memanjang. Ini masih ada dan cukup banyak di sini. Mari kita telusuri coba. Jadi desa ini coba di sini ada jalan ya menuju ke kayangan. Jalannya ada tandanya naik ke atas. Luar biasa sekali ya keindahan desa ini. Tepatnya itu di Desa Gumeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan Gundeng ini juga penuh dengan story atau cerita ya. Jadi selain jalan yang lurus, cuma kemiringannya itu lebih dari 90% ya. Nah, di sini ada disediakan tangga naik. Memang cukup curam sekali. Rumah-rumah terlihat ya, genteng-gentengnya itu dari atas ini. Memang Gumeng ini punya story. Gumeng itu berasal dari kata golei jememeng. Berarti gumeng itu artinya itu golei jememeng, yaitu bahasa Jawa ya, kereta bahasa ya, artinya memang sebuah kata yang memiliki makna tersendiri yaitu gumeng. Jadi desa Gumeng ini memiliki story ya, miracle story, sebuah cerita rakyat yang berkembang. Gumeng itu ternyata berasal dari bahasa Jawa yang artinya ngolein jememeng, atau pencariannya itu berkelimpungan ya. Jadi waktu itu memang tetua desa kawan katanya mencari lokasi yang sangat strategis itu berkelimpungan. Jadi sampai kemudian ketemu desa Gumeng. Lah disitulah kemudian dari ngolein jememeng menjadi Jumeneng atau berdirinya desa Gumeng. Di sini memang ada juga jejak-jejak
kolonial atau kemudian sebuah pahlawan namanya Kapten Sunaryo ya. Itu wafat di sini karena dijatuhi bom dari pesawat tempur militer Belanda ya, itu jatuh pas di tengah desa ini. Waktu itu konon katanya Kapten Sunaryo itu kemudian wafat di sini. Nah, kita coba mencari di situ. Nah, pemandangannya di sini cukup banyak ya. Jadi desa ini itu berada di tepat di bawah lembah, dikelilingi oleh jurang-jurang. Semuanya jurang-jurang itu mengelilinginya gitu ya. Dari utara, barat, selatan, timur, semuanya jurang. Ini tepat di atas, di bawah lembah. Jadi luar biasa sekali dan jauh dari manapun. Jauh dari manapun. Jadi sunyi, sepi, dan juga desa ini terus sejahtera ya, terus makmur, masyarakatnya juga sehat dan sukses semuanya. Memang coba lihat jalan-jalannya itu luar biasa ya. Di sini ada tangga yang cukup ekstrem loh, jauh sampai kemudian di atas atap-atap rumah. Kita coba masuk dan melusuri jalan-jalan yang sangat aneh ini ya. Luar biasa, desa di atas kayangan ini memang luar biasa sekali memang ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati ya di sini turunnya ya. Nah ini, nah, sampai kemudian ke lorong-lorong rumah warga. Kita menuruni tangga yang cukup curam ya, masuk lorong-lorong rumah warga, lorong-lorong yang cukup rahasia dan sulit. Konon katanya memang tentara Belanda itu kesulitan memasuki lorong-lorong seperti ini, takut terpleset, sehingga kemudian mainnya kurang kurang sportif ya. Jadi kemudian dibom dari pesawat terbang gitu. Konon katanya seperti itu. Jadi kita coba kemudian mencari tugu atau pas kemudian tentara Belanda atau pesawat tempur Belanda itu menjatuhkan bom tepat di tengah desa ini. Yang Nah, kita sudah keluar dari lorong-lorong rumah warga. Nah, di sini ternyata berundak-undak ya, seperti punden berundak-undak. Kita dari atas, kemudian rumah-rumah warga yang berjajar rapi, kemudian di bawah ini cuma atap-atap dari rumah-rumah warga yang berjajar rapi pula. Nah, ini untuk kemudian jalan-jalan sudah dipadatkan ya dengan cor ini. Luar biasa sekali. Lorong sempit kali ini, terlalu sempit kali ini ya lorongnya. Lorong sempit ada yang lorong-lorong luas. Di desa yang cukup unik dan elok ini ternyata memang banyak ya tebing-tebing itu dipadatkan dari batu. Bunga melati juga cukup banyak. Ini bunga melati putih. Ini konon katanya bunga primadona Jawa atau Majapahit pada waktu itu memang primadonanya itu bunga melati. Nah di sini itu juga kita melewati lorong-lorong yang sudah dicor ya. Sampai kemudian ke Tugu Kapten Sunaryo ya, Pak ya. Pak siapa? Pak Kastai. Pak Kastai, warga asli Gumeng ini Pak ya. Sejak dulu Gumeng, pendatang asli beliau. Ya kita coba bertanya tentang arti dari Tugu Pahlawan ini Pak, yang ada di tengah-tengah desa Gumeng ini. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit. Ini aslinya itu wonten peperangan dan beriki kami condong dan beriki ini dengan tentara dan beriki ini Markas tentara langsung ngomong di bom jadi alur London pakai pesawat terbang dijatuhkan. Banyak korbannya Pak, para pejuang. Sekitar berapa Pak yang tercatat? Itu wonten sekitar hampir mau kan pinten mboten 40 kakak niku Ceritanya semuanya. Oh, Termasuk Kapten Sunaryo ya katanya. Kapten Sunaryo niku. Oh iya. Terima kasih Pak ya atas informasinya ya. Mari kita coba studi. Ternyata para pejuang yang berkumpul di sini ini merupakan markas atau persembunyian para pejuang karena memang jauh dari manapun desa ini Pak. Iya, terpencil. Terpencil. Nah ini ternyata coba kita lewat depan. Nah ini ada sebuah area yang dimana kemudian bom Belanda dijatuhkan di sini. Nah ini. Ternyata ya, jadi di sini itu ada data para pejuang yang dahulu memang di sini itu sebuah markas persembunyiannya para pejuang Indonesia. Semoga kemudian para pejuang ini mendapatkan kedudukan ya yang mulia di sisi Allah SWT dan dimasukkan oleh surga. Karena mereka berjuang dengan darah jiwa raga untuk mempertahankan tanah air ini agar tetap merdeka. Nah, di sini kemudian ada tulisannya yaitu
pada bulan Desember di sini pernah terjadi pertempuran melawan penjajah Belanda di bawah pimpinan Ki Sunaryo. Jadi Kapten Sunaryo. Kapten Sunaryo di sini, sebuah yang memimpin sekitar 48 anak buahnya yang melawan pasukan Belanda pada masa agresi militer Belanda gitu ya. Nah, di sini kemudian Belanda itu tahu ternyata di sini persembunyiannya di dalam hutan belantara ini. Ternyata Belanda itu tahu kalau di sini ada persembunyian para pejuang. Sehingga Kapten Sunaryo bersama anak buahnya ini kemudian dijatuhi bom dari atas, dari pesawat terbang tepat di sini. Sehingga saat ini menjadi tugu peluru peringatan ini. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali memang tugu ini. Di Tugu Pahlawan di tengah desa Gumeng ini tepat berada di depan balai desa. Tadi desa Gumeng ini, Kapten Sunaryo dan kawan-kawannya, sekitar 48 para pejuang ini ya, tentunya kemudian sudah selayaknya ya mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, termasuk kemudian dimasukkan surga, termasuk kemudian dihormati oleh kita generasi muda ini. Wajib mengingat kemudian dan menghafal Kapten Sunaryo dan teman-temannya. Ada nama-nama di situ karena mereka itu membela secara mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Semoga kemudian hal-hal seperti ini tetap lestari ya. Tentu kita eksplor terus bagaimana kemudian perjuangan para pejuang waktu itu. Semoga kemudian bermanfaat dan desa Gumeng khususnya ini kemudian mendapatkan perhatian lah dari pemerintah dalam hal pembangunan termasuk perekonomian masyarakat.